Pak Adin, hadir Pak Adin. Alhamdulillah Pak Ustadz, mewujud. Hadir. Kita mulai 2 menit lagi ya. Nah, jadi daki kotain. Bagi yang membawa laptop, dipersilahkan bisa sambil dibuka Google ya. Kita mulai saja ya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh walladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Para mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab STAI Al-Hidayah Tasikmalaya, pada malam ini pertemuan perdana, mudah-mudahan bisa berlanjut di pertemuan secara insidentil ya. Jadi pertemuan ini rangka upaya meningkat kualitas, baik kualitas dosen, kualitas mahasiswa, kualitas prodi, bahkan kualitas kampus kita. Salah satu keunggulan yang harus dimunculkan oleh kita bersama adalah di bidang publikasi ilmiah. Jadi publikasi ilmiah ini salah satu upaya kita bersama dalam rangka meningkatkan kualitas ya, mengembangkan keilmuan terutama di bidang pendidikan bahasa Arab. Pada pertemuan pertama ini, jadi programnya ini BIMTEK ya. BIMTEK akan banyak teori-teori bagaimana menulis, bagaimana membuat judul, itu tidak akan dibahas, tapi lebih kepada bagaimana mempublikasi. Nah, ini pertemuan perdana dan insya Allah di edisi berikutnya akan ada pertemuan lanjutan, makanya di flyernya itu ke-1 ya. Mungkin nanti ke berapa ini untuk pertemuan berikutnya. Nah, kita awali dari landasan kenapa harus ada publikasi ilmiah. Mengapa kita sebagai insan akademik harus mau dan wajib bahkan melakukan publikasi ilmiah, baik bagi dosen ataupun bagi mahasiswa. Jadi publikasi ilmiah itu penting bagi dosen dan mahasiswa dalam rangka meningkatkan reputasi akademik, menunjukkan kompetensi, kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Karena kita punya tanggung jawab moral sebagai ilmuwan, harus terus berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai bidang yang kita geluti ya. Dan PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Artinya konsekuensinya adalah terus bergelut, mengkaji, mempelajari, meneliti, dan mengabdi di seputar
PBA ini. Publikasi juga menjadi bukti utama orisinalitas penelitian dan dapat menjadi rekam jejak sebagai akademisi. Nah, ciri kita pernah kuliah, ya, selain membuat makalah, mengikuti UTS, mengikuti UAS, mengikuti KKN, puncaknya adalah menulis penelitian, melaporkan hasil penelitian. Dan sekarang kampus-kampus yang maju itu bukan hanya sampai pada menghasilkan skripsi, lebih dari itu adalah melakukan publikasi melalui berbagai media tentunya. Nah, ini secara khusus bagi dosen bahwa publikasi ilmiah itu untuk apa? Meningkatkan reputasi dan eksistensi penelitian, karena dosen itu kan tiga, ya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Maka eksistensi dosen itu dibuktikan dengan terus melakukan penelitian dari tahun ke tahun, menghasilkan produk publikasi. Yang kedua, menunjang kenaikan jabatan fungsional. Ini adalah tugas dosen, ya. Setelah memiliki publikasi ilmiah, itu akan ada jabatan fungsional yang sudah diatur oleh pemerintah. Mulai dari asisten ahli, nanti bagi para mahasiswa yang ingin bergelut di dunia dosen, ya, silakan nanti direncanakan sejak sekarang, S1 nanti disambung dengan S2, S3. Kalau antum berminat ingin menggeluti dunia dosen, ingin menjadi dosen, maka ada JAFUNG namanya, jabatan fungsional, ya. Mulai dari AA, asisten ahli, atau TP dulu, dari tenaga pendidik. Tenaga pendidik berarti sudah ngajar di kampus, ya, tapi belum punya SK. Lanjut ke AA, asisten ahli, lanjut ke lektor, lanjut ke lektor kepala. Selanjutnya ada guru besar. Nah, di STI ini rata-rata alhamdulillah dosen kita ini bukan sekedar tenaga pendidik, sudah hampir semuanya lektor, ya. Artinya untuk mencapai lektor itu mereka melaksanakan tugasnya sebagai dosen, melakukan pendidikan, tentu dengan ada publikasi ilmiah itu apa? Ini sebagai prasyarat untuk layak menjadi tenaga profesional. Kita dianggap guru, pendidik, ataupun dosen profesional ketika kita memiliki publikasi ilmiah. Yang keempat, berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Di satu sisi kita ini sebagai pendidik, ya, baik guru atau dosen, tapi di sisi lain kita sebagai muslim juga punya kewajiban untuk apa? Khairunas anfa'uhum linnas. Menjadi manusia yang bermanfaat. Salah satu wasilahnya adalah melalui publikasi ilmiah. Dengan publikasi ilmiah yang kita lakukan, tulisan-tulisan kita, hasil riset kita, itu akan banyak dibaca orang, akan banyak dikutip, sehingga mereka bisa menjadi mendapat manfaat dari tulisan kita. Jadi bukan hanya motivasi eksternal, kita menulis, kita meneliti, kita melakukan publikasi,
Lebih daripada itu adalah motivasi internal. Kita sebagai muslim punya tanggung jawab untuk berbagi kebaikan, punya tanggung jawab untuk menunjukkan kebaikan, memberi manfaat. Nah, inilah bagi dosen diantaranya. Nah, bagi antum tentu kasih sangat penting. Satu, memenuhi syarat kelulusan dan beasiswa. Nah, nanti di antara fasilitas beasiswa itu memberikan syarat harus ada publikasi ilmiah, ya. Syarat kelulusan. Jadi kita berjenjang, ya. Dari tahun ke tahun, STI Al-Hidayah dan juga PBA khususnya terus melakukan peningkatan persyaratan. Beberapa tahun yang lalu mahasiswa harus sudah mulai bukan hanya menulis skripsi, ya, tetapi membuat skripsi itu mendesain atau mengubah skripsi menjadi artikel jurnal. Itu dari tahun ke tahun sudah dilakukan, ya. Kewajiban untuk semester akhir, syarat kelulusan, syarat ikut wisuda, bukan hanya menyelesaikan skripsi, tapi juga harus ada artikel jurnal. Hanya evaluasi dari angkatan-angkatan sebelumnya memang dipublikasi. Nah, makanya mulai tahun ini dan tentu tahun-tahun ke depan, ini akan terus digaungkan, ya, akan terus digalakkan mahasiswa dan juga dosen harus melakukan publikasi ilmiah. Nah, karena kalau nulis mah sudah beres, ya. Banyak makalah-makalah kuliah juga banyak. Tapi kalau belum atau tidak dinikmati orang. Nah, makanya ini, ya, syarat kelulusan. Bahkan untuk perguruan tinggi negeri itu bukan hanya syarat kelulusan kuliah, syarat kelulusan mata kuliah itu diantaranya. Saya sama mahasiswa juga, ya, di antara mata kuliah itu harus publikasi. Nah, di kita masih belum ke mata kuliah, ya, minimal skripsi. Jadi publik untuk kemungkinan. Karena dalam rangka apa? Tadi, ya, meningkatkan reputasi, mengembangkan ilmu, ya. Nah, kita bertahap saja. Yang kedua, meningkatkan peluang karir. Jadi bagi para mahasiswa yang sejak sekarang sudah ingin menjadi dosen, siapkan dari sekarang rajin nulis, ya, rajin meneliti dan rajin publikasi. Membangun rekam jejak kompetensi. Nah, jadi kompetensi kita itu jangan ahli di semua bidang. Susah, ya. Bahasa Arab itu luas. Bahasa Arab itu luas. Ada ulumul lughah, ada maharatul lughah, ada turukut tadris. Nah, antum sejak sekarang harus sudah menata diri. Harus sudah memanage, saya tuh mau di bidang apa nih spesialisnya. Jangan menjadi ahli di semua bidang. Agak susah, ya. Sudah pendidikan cara bagaimana. Ustadz Hairul Rahim ini ingin menggeluti ilmu aswat, silakan di dalam insan. Jadi sini, ya, meningkatkan peluang karir kalau memang ingin menjadi peneliti, ya, ingin menjadi orang spesialis di bidang bahasa Arab. Semua guru besar di bidang bahasa Arab itu harus ada keahliannya satu aja, ya.
Kemudian yang keempat, berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini tanggung jawab moral kita sebagai akademisi, ya. Kemudian mengasah kemampuan argumentasi dan berpikir daripada gosip, gitu, nongkrong nggak jelas, ngobrol ngalir ngidul, gitu ya. Ya lebih baik menulis aja. Tentu menulis itu kita baca dulu inspirasi dari tulisan orang lain. Kemudian memperluas jaringan profesional. Nah, banyak juga senior-senior dosen ataupun mahasiswa yang sudah punya hubungan emosional melalui publikasi ilmiah ini. Nanti dalam konteks yang lebih luas, antar dosen, antar mahasiswa itu bisa bersinergi dalam melakukan publikasi ilmiah. Kemudian meningkatkan reputasi akademik. Nah itu ya, singkatnya seperti itu, mengapa kita harus melakukan ilmiah. Nah, medianya apa? Nah, taruh sajalah kita semua sudah punya bahan, ya. Bapak Ibu mahasiswa semua di sini sudah punya makalah hasil kuliah, sebut saja begitu. Itu media publikasinya, satu, bisa jadi buku ber-ISBN. Nah, ini ada poin. Kalau dalam kenaikan jabatan kan ada istilah poin, ya. Kalau bukunya laku dijual ada koin juga. Jadi adanya buku itu menghasilkan poin dan koin ini. Nah, boleh makalah-makalah yang dulu ditulis di mata kuliah itu jadi buku. Tapi tentu saja ikuti aturan buku itu harus seperti apa. Buku-buku yang saya tulis itu hasil kuliah dulu. Balago itu ya. Apalagi ilmu hadis itu hasil kuliah dulu. Yang kemudian ditambah, dilengkapi, disempurnakan dari kitab-kitab, dari buku-buku yang lain. Nah, sehingga jadi buku. Harus dimulai sekarang. Sekarang bisa lebih banyak fasilitasnya itu dibandingkan waktu saya dulu kuliah tuh. Yang kedua, bisa melalui jurnal ber-ISSN. Nah, ini buku itu minimal 40 halaman Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menulis buku, ingin disebut buku, tentu ada judul. Nanti ada dua, ada buku referensi, ada buku monograf. Kalau monograf itu spesifik judulnya. Kalau referensi luas, ya. Misalnya kalau buku monograf judulnya begini, spesifik judulnya itu. Uslub Nahyu dalam Al-Quran misalnya, itu namanya monograf. Tapi kalau referensi luas, ilmu bayan misalnya, ilmu sorof, ilmu nahwu. Nah, apapun bukunya yang penting kita berminat di bidang itu, tulis aja bukunya. Tidak harus sama dengan orang lain, kita punya kekhasan sendiri ya. Yang kedua, jurnal. Ini yang sudah populer. Pasti dibicarakan oleh semua akademisi ini. Jurnal. Bahkan menjadi syarat sidang di kampus lain itu sudah sampai syarat apa tadi syarat mata kuliah. Jadi kalau jurnal itu, nah nanti kita bahas khusus ya jurnal. Jadi jurnal itu lebih tipis, 15 halaman, 10 halaman juga bisa. Rata-rata 10 sampai 20 halaman. Tergantung apa jurnal yang kita tuju. Kemudian proceeding. Nah, proceeding ini kumpulan tulisan tentang satu topik. Nah, kemarin saya ikut proceeding di PPPBA ya, Perkumpulan Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Itu ada yang terbit judulnya Pembelajaran Balaghah berbasis riset Al-Quran, itu judulnya.
tuh tulisan kita digabung dengan tulisan orang lain tentang satu bidang keilmuan misalnya. Jadi kalau proceeding kan diseminarkan, ya. Kalau jurnal enggak, itu bedanya. Yang keempat, penelitian yang tidak dipublikasi. Mungkin ini skripsi. Kalau untuk S1 ya, S2 tesis, S3 disertasi. Jadi penelitian tapi tidak dipublikasi. Itu ada poin juga. Jadi sebetulnya antum sudah menyelesaikan skripsi, terutama semester akhir, itu sudah publikasi. Tapi terbatas, ya. Disimpan di perpustakaan aja, itu bagian dari publikasi juga sebetulnya. Mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus, sudah publikasi belum? Sudah. Mana ini penelitiannya tidak dipublikasikan? Maksud tidak dipublikasikan tuh di kalangan terbatas saja, ya. Di prodi disimpannya di kampus, tidak secara luas. Karena kalau secara luas, medianya bukan hanya skripsi, harus jadi jurnal, harus jadi artikel yang diterbitkan di jurnal. Yang kelima, terjemahan atau saduran. Ini bisa. Saya sudah mencoba beberapa judul buku, itu hasil terjemahan dan hasil ringkasan, ya. Tapi belum di ISBN. Baiknya di ISBN kan. Bagi Bapak Ibu yang rajin menerjemah teks Arab, itu bisa. Silahkan, banyak kitab-kitab yang di bawah 100 halaman, itu diterjemahkan. GPT silahkan dan tanggung jawab atas apa tuh keasliannya itu. Nah, itu ya. Yang keenam bisa juga jadi editor. Nah, ini ada nilai ya. Jadi 6 kategori bagaimana kita melakukan publikasi. Nah, sekarang lebih ke teknis bagi Bapak Ibu yang memegang laptop. Coba tahapannya ini ya. Dan tidak akan saya cek satu persatu. Saya husnudon. Diikuti sehingga nanti pada saatnya ketika dibutuhkan sudah ada ya. Jadi tahapannya paling tidak di sini ada 4 dulu lah. Ini perdana saja dulu ya. Yang pertama, mahasiswa PBA harus punya Google Scholar. Wajib ini ya. Yang belum punya, yang belum buat, silahkan buat, itu aja. Yang belum, mulai sekarang dibuat akunnya. Kalau bisa jangan ditunda-tunda. Yang sudah buat, alhamdulillah, sudah bagus tuh. Kepentingannya apa? Kita kan punya berbagai akun ya. Di media sosial itu ada Instagram, ada Facebook, ada WA, apalagi tuh, TikTok dan macam-macam. Nah, saya tampilkan contohnya aja ya, supaya lebih real. Ini, nah, ini tampilan Google ya. Ini contoh Google Scholar, Rizky Abdurrahman. Di, diikuti. Nah, saya sudah punya Google Scholar. Ini standar minimum dulu nih. Semua mahasiswa PBA harus sejak sekarang, baik semester 1, semester 2, semester 4, wajib semuanya nih. Karena ini semacam CV apa ya? CV digital ya. Nah, seperti ini Google Scholar itu tampilannya. Bagi yang sudah punya, alhamdulillah bagus. Tapi jangan lupa nanti publikasi. Nah, ini judul yang indeks oleh Google Scholar itu. Peran Nazoria Asia, konsep pembelajaran qawaid, memahami konsep tasbih,
kemudian uslub isti'arah in the Quran, kemudian ini jurnal ya, ini artikel tahun 2018, ini 2020, 2024, kemudian ini buku, ini pengantar fikih muamalah tuh buku. Ternyata ada juga yang mengutip, sitasi itu kutipan ya Bapak Ibu ya. Jadi sitasi itu artinya buku kita dikutip oleh orang lain sebagai rujukan tulisan mereka. Ya ini bagian dari khairunas anfa'uhum linnas tadi. Nah ini contoh ya, contoh Google Scholar. Belum banyak sebetulnya. Jadi saya juga sama-sama apa ini, sama-sama belajar. Dosen lain juga ada di Pemda ya, di Ustadz Agung Gumilar. Google Scholar-nya ada gak misalnya? Mahasiswa wajib juga punya ini. Cara bikinnya gimana? Nah, saya lupa lagi. Antum cek aja di Google lah. Di apa di YouTube bisa. Tidak mungkin saya buat simulasi sekarang. Nah, ini Ustadz Agung. Alhamdulillah sudah punya nih Ustadz Agung. Ustadz Agung pernah nulis apa? Nah, ini tulisannya. Ya, dikutip tahunnya ini. Nah, itu gambaran langkah pertama. Mulai malam ini, materi bimbingan malam ini, semua mahasiswa mulai punya aja nanti orang akan melihat kita ya, bukan dari wajah, bukan dari ijazah, tapi dilihat profilnya. Oh ini Pak, misalnya Pak Syahrul Muhdan, oh ini tulisannya. Jadi orang tahu ya. Nah kemudian kalau itu sudah dilakukan, Google Scholar sudah dilalui, saya tidak akan cek satu-satu ya. Itu kesadaran personal lah itu ya. Kemudian langkah berikutnya apa nih? Nah, tentu saja siapkan naskah untuk publikasi. Bagi kemarin yang sudah lulus dan mendapatkan nilai skripsi, bagi semester akhir skripsi yang sudah disiapkan untuk publikasi, dibuat, siapkan untuk publikasi di jurnal, bimbingan dengan dosen agar bisa submit. Antum nanti yang semester 8 yang sudah skripsi harus ditandatangan oleh Kaprodi ya. Selain pembimbing, selain penguji Kaprodi atau STIT, nanti saya akan menandatangani bagi yang sudah submit. Bagi yang sudah membuat artikelnya belum submit, saya belum bisa menandatangani itu. Minimal antum punya pengalaman submit. Submit itu apa? Mengirimkan artikel kita di jurnal. Kalau diterima, alhamdulillah, berarti ini gimana diterimanya, bayar 500.000, bilang saja nanti. Ya, kalau sudah bilang kan nanti saya suruh lagi cari uangnya gitu. Nah, jadi ada kemungkinan submit itu belum tentu dipublish. Jadi kan tahapannya ada artikel nih. Artikel itu dari mana? Dari skripsi. Gak usah menyusun dari awal. Skripsi yang antum tulis, buat ringkasannya, lihat templatenya, dibuat artikel, sudah jadi artikel, di-download template jurnalnya. Nah, nanti saya terangkan ya. Kemudian nanti disubmit. Kalau ada panggilan dari editor, berarti alhamdulillah, Pak, misalnya nih, Arif misal. Pak Arif nih mau di publish ini layak bimbingan lagi.
dengan pembimbing skripsi, ya. Ini terutama semester akhir dan nanti semester di bawahnya juga sama dipersiapkan. Nanti bimbingan dengan dosen pembimbing skripsi agar layak disubmit dan dipublish. Itu yang pertama. Bagi mahasiswa yang belum menyusun skripsi, makalah kuliah, tugas kuliah boleh sejak sekarang dirancang untuk publikasi. Hampir semua mata kuliah saya kan presentasi ya, kecuali yang itu ya ada sisi tanya jawab. Jadi bagi mahasiswa yang belum apa, belum menyusun skripsi, boleh mata kuliah itu dijurnalkan, dipublish di jurnal, sebenarnya. Tuh. Nanti Pak Adin saya bahas pertanyaannya. Kemudian tahap selanjutnya apa? Aplikasi. Nah, ini saya ingin memperkenalkan beberapa aplikasi penting yang wajib juga nih. Selain tadi Google Scholar, siapkan naskahnya, siapkan bahan tulisannya. Ada beberapa aplikasi penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu untuk memudahkan kita menulis penelitian, menulis artikel. Satu, ini yang saya tahu ya. Sebetulnya saya juga belum memakai semua ini. Publish or perish. Untuk apa nih? Mencari inspirasi dan referensi yang terkait dengan judul penelitian kita. Publish or perish ini sebuah aplikasi, boleh sekarang di searching di Google ya. Zotero atau Mendeley ini untuk memudahkan pengutipan, kemudian Turnitin, Grammarly. Saya belum ngerti 3-4 ini, jarang make. Minimal 2 dulu lah sambil berjalan. Saya tampilkan ya, publish or perish itu kayak gimana nih. Nah, jadi Bapak Ibu, publish or perish itu sebuah aplikasi yang bermanfaat untuk kita gunakan tentang judul-judul penelitian kita. Saya sedang menulis disertasi ya, dalam proses. Nah, saya mencari apa saja judul penelitian yang terkait dengan disertasi saya. Nih, bahan ajar balagoh. Tuh, ini banyak ini. Tuh. Ini bahan ajar balagoh dari mana ini? Dari semantik atau apa ya? Terhalang itu. Semantik Scholar. Kemudian Google Scholar ada. Ada Spantik, ada Crossref. Kemudian ada lagi Google Scholar. Nah, nanti diinstal aja dulu ya. Jadi malam ini gak akan diberitahu. Kalau sabar kalau gak sabar ingin tahu, nanti buka di YouTube aja. Sudah. Jadi Bapak Ibu wajib memiliki ini, aplikasi ini, Publish or Perish. Untuk apa? Untuk mengetahui apa saja artikel yang bisa kita rujuk, yang bisa kita kutip dalam penelitian kita. Itu ya. Nah, ini yang citasinya, yang mengutipnya, kemudian nah ini termasuk nih, ada ya. Bahan ajar balaghah Quran, penulisnya Rizky Abdurrahman dan seterusnya. Judulnya ini. Di mana dipublikasinya? Oh, ini jurnalnya. Bagaimana cara membukanya? Klik aja. Klik tuh, tampil kan? Jadi publish or perish ini sangat membantu. Kalau Google Scholar, kalau Google itu memang masih terbatas, ya. Ada web dan sebagainya. Coba ini ya dirujuk. Kayaknya kemarin ada mahasiswa bimbingan skripsi saya, siapa tuh? Yuni, ada Yuni nggak? Yuni hadir? Ustad. Mana Yuni? Ini Ustad. Yuni udah install belum ini?
Apanya? Yang Kemarin mana? ini banyak referensinya tuh. Dan Publish or Perish sudah Dari diinstal belum? Scholar. Oh, udah Hah? diinstal tapi pakainya tetap Google Scholar. Nah, nggak apa-apa. Silakan. Jadi saya nggak akan kekurangan referensi. Intinya itu. Kalau dulu itu susah nyari referensi, sekarang mudah. Kalau ini sudah diinstal, bagus. Ya. Berarti kita sudah punya apa? Rujukan. Oh, ini nih rujukan yang akan saya kutip. Disertasi yang saya tulis mengacu ke ini, lalu dipindah. Kalau sudah punya ini, nah saya tampilkan lagi. Bapak Ibu download juga aplikasi Mendeley. Ya, ada Zotero, ada Mendeley. Sebetulnya dua-duanya sama-sama apa? Cara menghimpun referensi sebetulnya itu. Ya. Saya izin tampilkan dulu seperti apa Zotero atau Mendeley. Saya pakai Zotero aja dulu ya. Bebas lah. Nah, ini tampilan yang Bapak Ibu lihat, ini namanya aplikasi Zotero. Untuk apa? Untuk menghimpun judul-judul penelitian yang sama dengan kita. Karena yang namanya meneliti itu susah juga kalau tanpa inspirasi orang lain kan gitu. Nah, misalnya saya mengutip beberapa rujukan bahan ajar. Nah, ini artikel tentang bahan ajar itu ini. Balagoh apa saja. Oh, ini dimasukkan ke sini ya. Kemudian metode penelitian apa ini? Kutub balagoh. Jadi kalau Bapak Ibu mendownload tadi apa namanya artikel yang di publish or perish, disimpan di folder, dimasukkan ke sini. Cara memasukkannya gimana? Add apa ya? Saya lupa lagi, nanti carilah. Cari nanti YouTube banyak. Saya juga belajar dari YouTube juga nih. Nanti ada apa ya? Add apa? Jadi nanti ini file-file ini dari mana? Dari yang tadi itu. Banyak tutorialnya di YouTube. Jadi itu yang kedua, publish or perish sudah terkumpul, masukkan ke sini. Penggunaannya bagaimana ini? Saya buat simulasi satu ya. Jangan banyak-banyak, satu nih. Nah, misalnya penggunaannya seperti apa? Ketika kita mau menulis kutipan, nah ini yang tampil Word ya. Misalnya kita mau mengutip dari Zotero. Nah, simpelnya begini. Kita mau mengutip ini. Ilmu balaghah itu apa? Nah, ini misalnya ya. Ini kan perlu kejujuran. Ini dari mana pernyataan ini? Nah, di sini ada Zotero tulisan. Klik Zotero kalau kita sudah install, kemudian add di sini. Nah, ini pilihannya apa? Stylenya beda-beda. Misalnya Turabian ya. Oke. Nah, klik aja. Tuh. Jadi ini sudah ada footnote otomatis. Kemudian nanti kita gak usah ngetik manual di daftar pustaka. Tulis gini, daftar pustaka. Nah, klik ini. Tuh. Tuh ya. Jadi ini memudahkan. Terus terang saja saya juga baru 2 tahun belajar ini. Baru waktu butuh untuk kuliah, ya terpaksa kita belajar untuk mengikuti perkembangan zaman ya.
kecanggihan teknologi yang manfaat. Ini contoh, kita mengutip, kemudian dari mana ini kutipan? Ada footnote. Nah ini, Ilma Amalia dan R. Edi Komarudin. Nah, ini otomatis. Jadi kita nggak perlu mengetik secara manual, begitu. Karena sudah di sistemnya begitu. Nah, jadi itu dulu. Sementara Google Scholar, kemudian Publish or Vanish, kemudian Zotero, ya. Kalau itu sudah terinstall di laptop Bapak Ibu masing-masing, tinggal rajinnya aja lah, ya. Karena media-medianya itu sudah lengkap, sudah memadai, ya. Kemudian apalagi yang kita kenalkan untuk perdana ini, apa ya? Nah ini, kalau ini kayaknya nggak cukup untuk sekarang. Nah, paling tidak cara publikasi saya bocorkan dulu nih, khusus bahasa Arab, ya. Akses web jurnal, ada web di Google itu, PPKJBA. Ada banyak jurnal bahasa Arab di sana untuk diakses. Pelajari, jangan banyak-banyak, satu saja. Ikuti template-nya, submit artikel untuk publikasi. Ini yang saya wajibkan ke semester akhir. Jadi yang semester akhir wajib melakukan ini, ya. Nah, nanti pertanyaan Ustadz Hairul harus saya bahas. Saya tampilkan nih, dari mana ke mana kita jadi untuk bahasa Arab itu sudah ada komunitasnya. Ini untuk bahasa Arab saya nggak tahu, ilmu tafsir, PAI dan lain-lain nggak tahu. Jadi bagi kita yang ada di prodi PBA, baik sebagai dosen atau mahasiswa, wajib mengakses ini. Bagus ini. PPJKBA, Perkumpulan Pengelola Jurnal Kajian Bahasa Arab. Nah, kita klik di sini. Nah, jadi tadi Pak Adin kalau pertanyaannya cara bikin jurnal, kita nggak usah bikin. Kita itu menyusun artikel. Kemudian artikel kita diterbitkan di jurnal orang lain. Kewajibannya itu. Kalau mau bikin bisa aja, tapi syaratnya ketat. Alhamdulillah Al-Hidayah sudah punya, ya. Al-Urwatul Wusqa itu sudah Sinta 4. Kemudian sedang dikembangkan juga oleh tim P3M, itu jurnal lain. Jadi biasanya jurnal itu bukan pribadi, biasanya institusi, lembaga, ya. Nah ini Bapak Ibu, ini yang bisa kita akses untuk mencari inspirasi kemana kita akan menerbitkan artikel. Ada di BDSP. Nah ini database-nya dibuka aja ini. Ini Sinta 1 sampai 6. Jadi yang bagus tuh Sinta 1. Bahasa Arab Sinta 1 ternyata baru 1. Ini nama jurnalnya itu Izdihar. Tinggal diklik aja ini, ya. Jadi semakin apa tuh? Semakin bagus. Terbitnya di Sinta 6, ya. Kurang bagus kalau 6. Semakin angkanya kecil bagus. Nah, ini Sinta 2. Arobiyat, Arobi. Nah, ini. Kemudian Sinta 3 bisa diakses seterusnya, ya. Jadi ini bagi kita PBA wajib punya mengakses ini PPJKBA ini dari teman-teman dosen di se-Indonesia. Jadi mereka berkumpul, orang-orang yang
menggeluti jurnal di bidang kajian bahasa Arab, mereka berkumpul di sini. Nah, kita tinggal mengakses. Nah, salah satu jurnal yang pernah saya terbitkan di sini di UPI. Nah, kita akses coba. Nah, jadi tampilan jurnalnya gini, Pak Adin ya. Ini jurnalnya nih. Nah, ini jurnal online ya. Nanti Bapak Ibu khususnya yang akan mensubmit, yang baru beres skripsi, login. Nah, saya tuh pernah submit ke sini, lupa lagi. Ini mana ya? Saya lupa lagi nantilah. Jadi nanti cara submit kita buat ini dulu, apa namanya, registrasi. Registrasi mau mempublish artikelnya di Al-Sunnah. Caranya gimana? Registrasi dulu, siapa namanya, passwordnya dibuat, ya, kemudian dan seterusnya. Ini dilengkapi. Kalau kita sudah registrasi, berarti kita sudah diakui. Nah, selanjutnya kita bisa submit. Ya. Jadi saya sarankan submitnya untuk artikel jurnal PBA itu di sini. Pilih aja. Ini banyak pilihannya tuh. Ya. Sinta 3 ada sampai Sinta 6. Saya tidak mewajibkan Sinta 1 2. Wajib submit. Dan jangan lupa bimbingan ya dengan dosen pembimbing. Kalau nggak salah ini saya pernah submit di Thariqah Ilmiah ya. Iya. Sementara itu ya, karena ini loading. Sementara pengenalan jurnal bahasa Arab itu dari 1 sampai 6. Nah, ini contoh apa? Thariqah Ilmiah. Saya pernah submit di sini kalau nggak salah 2024 ya. Nah, ini 2024. Kemudian atau kalau lupa lagi. Jadi kalau kita mau mengirim di artikel ini, di jurnal ini, cari dulu template-nya. Nah, ini ada template. Jadi download template. Kalau kita mengirim template-nya tidak mengikuti aturan, itu pasti ditolak. Ya, itu pasti ditolak. Ada nggak? Kalau nggak salah di sini saya pernah tuh. Boleh nggak bergabung? Boleh. Di sini juga banyak bergabung. Artinya bergabung boleh tidak satu orang. Ya. Nah, ini template. Kalau kita mau publish di jurnal ini, ikuti template-nya. Nah, template-nya ini. Nah, kalau kita mengirim tanpa mengikuti template, itu berbahasa Indonesia template ini, pasti ditolak. Ya, pasti ditolak. Nah, ini saya. Kemarin waktu tugas mata kuliah, saya mengirimkan di jurnal ini, Kafa'ah Mu'allim bil Lughah al-Arabiyah di Muwajahat Tahadiyatil Ulama. Jadi kompetensi guru bahasa Arab dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nah, antum mau lihat seperti apa? Klik aja di sini.
artikel yang kita tulis itu ikuti template. Tidak harus ke semua satu aja. Kirim ke satu jurnal. Ya, pilih yang sekiranya kita bisa mengikuti template itu. Nah, ini Rizky Abdurrahman, Uus Ruswandi, Muhammad Eri Hadiana, ini dosen UIN karena saat itu tugas mata kuliah. Jadi tampilan artikel jurnal itu seperti ini. Nah, jadi ini ada judulnya, kemudian ini abstrak Inggris, Arab, Indonesia. Nah, isinya Arab. Karena mereka hanya menerima dua bahasa, Arab atau Inggris. Kalau kesulitan menerjemah Arab Inggris, boleh minta bantuan penerjemah. Manfaatkan itu ya. Nah, seperti ini untuk yang mau submit di Thoriqoh Ilmiah. Apa saja isinya? Judulnya Muqaddimah, pendahuluan, kemudian ada apa lagi? Manahijul bahas, metodenya apa? Kemudian nataijul bahas, hasil ya, hasil penelitiannya apa saja dari tulisan ini. Kemudian itu adalah khulasoh. Sudah segitu. Diakhiri dengan maroji. Ini marojinya. Saya dulu belum, jadi masih manual ya, cari referensi. Sudah 1 jam ya, kurang lebih 1 jam kurang. Itu pengenalan saja. Untuk lebih teknisnya bisa mandiri mengakses YouTube ya, bagaimana cara memanfaatkan publish or perish, bagaimana memanfaatkan Zotero, Mendeley, itu silahkan. Nah itu ya. Ada banyak jurnal bahasa Arab di sana di PPKJBA. Pelajari salah satu aja. Fokus satu aja. Mau Sinta satu bagus itu. Abdol. Berat kriterianya. Biasanya yang berat kriterianya itu di mana? Di referensi. Waktu saya nulis di Sinta 2, Bapak Ibu, referensinya tuh harus 40. Wah, saya kaget waktu itu. Gimana ini? 40 referensi jurnal lagi. 10 tahun terakhir lagi. Wah, itu ketat. Jadi semakin Sintanya tinggi, 1, 2, ya, itu pasti ketat. Dan kalau ketat, kitanya juga terkuras energi, pikiran, ya, tenaga, waktu. Makanya semampunya dulu lah. Lumayan di Sinta 5, Sinta 4. Sinta, ya bagusnya 3, 4 lah, lumayan. Kalau 5, 6 biasanya kurang. Ya daripada hantu tenanawan atau 5, 6 ya. Yang penting pahami template. Ikuti templatenya ini. Lalu kok itu singkat. Tapi saya tidak menyarankan PBA mengirim di sana. Kenapa? Karena masih umum. Kalau PPKJB sudah khusus itu. Nah, setelah ikuti templatenya, submit artikel untuk publikasi. Nah, di sini nanti diseleksi. Jadi jangan dikira langsung dipublish, belum. Ada seleksi dulu dari mereka. Kesesuaian judul, ya. Jangan sampai antum salah kirim. Mengirimkan artikel bahasa Arab, tapi di jurnalnya matematika, gak nyambung, pasti ditolak. Gitu. Makanya saya sudah spesifik mengarahkan PPKJBA itu. Terakhir ya, sebelum tanya jawab, publikasi ilmiah sebagai syarat kelulusan. Nah, saya tegaskan di sini, dalam rangka meningkatkan kualitas, kita sama-sama
bekerja sama bagi mahasiswa angkatan 2021 yang ke bawah itu 2020, 2019 ya. Syarat kelulusannya adalah submit artikel di jurnal Sinta. Syarat ACC skripsi, cukup submit. Setelah submit, bagaimana Ustadz cara submit? Nggak perlu saya terangkan. Cek di YouTube, pelajari. Tadi caranya, tahapan awalnya, buat dulu, daftar dulu. Saya ingin submit, daftar dulu. Punya akun, punya email, punya password di sana. Nah, jadi saya mau menandatangan kalau sudah ini lulus nih, submit. Setelah submit, lalu beberapa bulan ada pengumuman, publish, laporan lagi. Kalau harus berbayar, ada yang berbayar, ada yang gratis. Yang penting submit dulu lah, jangan mikirin bayaran. Itu nyusul. Nah, bagi antum yang hadir saat ini sebagai mahasiswa angkatan 2022, karena kurikulumnya baru, ada pembaharuan di 2022, berarti angkatan Mahrun, Syahrul Muhdan, angkatan seperti Bulan, dan lain-lain, ini syarat kelulusannya publikasi ilmiah yang sudah diterbitkan. Makanya kenapa saya mengundang semua, supaya persiapannya lebih matang. Jadi angkatan 2022, antum akan lulus 2026, 23, 24, 25, 26. Maka sejak sekarang biasakan untuk publish, ya, publish. Tentu sebelum publish nulis dulu. Makanya perangkat tadi diinstal dulu. Publish or perish, siapkan. Mendeley, siapkan. Jadi kalau sudah itu akan dicek Turnitin. Turnitin itu artinya untuk memastikan bahwa kita menulis bukan plagiasi. Tahapan berikutnya itu parafrase. Diubah kata-kata, esensinya sama. Ya. Semua jurnal pasti mengajukan, menetapkan Turnitinnya. Plagiasinya ya di atas, di bawah 30% atau berapa saya nggak tahu masing-masing. Itu ya. Jadi mohon perhatian untuk 2022, 1 tahun antum punya waktu, ada satu saja, tidak harus setiap mata kuliah. Syukur-syukur kalau itu hasil skripsi boleh. Ini syarat kelulusan, ya. Ini pengajuan keputusan pertimbangan dari prodi untuk dalam rangka meningkatkan kualitas. Tidak usah terbebani, dinikmati aja. Jangan punya sifat jubnun. Tuh, perhatikan sabda Rasul itu. Salah satu sifat negatif dalam diri manusia itu namanya jubnun. Jubnun itu apa? Belum apa-apa sudah takut. Aduh, takut nggak bisa. Takut ditolak, takut tidak dikerjakan. Itu jubnun itu. Jadi, pemain dipacok. nah, itu memeok sama dipacok. Makanya sejak sekarang, apalagi angkatan 2023, wah 2 tahun lagi. Punya waktu tuh 2 tahun, masa nggak ada satupun. 2024, apalagi 3 tahun lagi itu waktunya. Makanya saya undang semua agar perhatian syarat ini bisa betul-betul dipenuhi. Belum nanti tahun-tahun ke depan ada syarat TOEFL itu. Sudah diwacanakan di internal kampus ya. Harus ada TOEFL dengan skor minimum sekian. Itu juga syarat ya. Tapi belum. Kalau untuk publikasi
ini sudah dimulai. Untuk 2021 kirimkan bukti submit, dilampirkan, di print out, saya sudah submit. Nah, kalau sudah submit artinya apa? Sudah ikhtiar. Apakah publish? Belum tentu, karena diseleksi dulu. Oh, ini layak nih atas nama Yuni. Nanti kalau Yuni, bagaimana cara mengetahui bahwa artikel saya akan dipublish di jurnal? Ada kiriman ke Google, email, ke email. Artikel Anda akan dipublish. Nah, itu bahagia. Berarti kita sudah puncaknya. Sudah publish itu sudah puncaknya. Ketika seorang mengirimkan artikel dan akan dipublish, itu bahagia. Syukur itu. Nikmat. Tapi kalau belum, mohon maaf, artikel Anda, kalau nggak salah pakai bahasa Inggris ya. Kalau nggak ngerti, terjemahkan aja nanti ke Google Translate. Nah, kalau tidak dipublish, saya tidak akan memaksa. Antum sudah ikhtiar, tapi kalau misalnya ada keterangan tidak publish, itu tidak jadi masalah. Tapi untuk 2022, belum dipublish, ikhtiar terus-menerus. Sampai benar-benar dinyatakan publish. Nah, makanya setahun ya, 2022. Saya kira cukup dulu untuk BIMTEK pertemuan sekarang. Insya Allah isu-isu penelitian, kemudian apa yang harus kita tulis mungkin di lain waktu ya. Sekali lagi, program ini sifatnya insidental, tidak ada waktu khusus, karena kemarin kebetulan bertepatan selesainya sidang skripsi 2021, dan mereka akan mengirimkan hasil revisi. Selain hasil revisi, semua mahasiswa yang saya sidang tuh wajib membuatnya jadi artikel jurnal. Ya, saya kira itu kita sepakati tidak akan melebihi dari jam 9. Nampaknya ada waktu kurang lebih 20 menit. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Saya jawab dulu dari yang di ini ya. Pak Hairul Rahim ini semester 2 ya. Kita menerjemah kitab dan kita beringkas untuk kita jadikan jurnal, ini bisa? Jawabannya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tidak mengikuti template. Di template setiap jurnal tuh ada pendahuluan, ada metode, ada hasil, ada penutup. Kalau terjemah kan tidak begitu sistematikanya. Bisa dibuat, tapi judulnya bukan hasil terjemah. Bisa aja kalau mau ini telaah hasil terjemahan orang. Itu bisa dijurnalkan. Tapi kalau misalnya gini, Pak Hairul Rahim misalnya menerjemah kitab La Tahzan Aid Al-Qarni, lalu dikirimkan ke jurnal, saya yakin tidak akan dipublish. Karena itu bukan penelitian. Kalau mau dipublish hasil terjemah, kita fasilitasi dengan buku saduran atau terjemahan. Makanya tadi ada medianya kan. Nah, itu bisa di ISBN. Itu bagian dari publikasi. Makanya yang terkendala ya untuk publish di jurnal, saya fasilitasi yang lain. Ini nih medianya itu ini. Nah, ini. Kita di kampus punya penerbit ya, ini medianya. Nah, buku ber-ISBN, jurnal ber-ISSN, proceeding. Kalau proceeding biasanya dalam seminar, ada seminar. Penelitian yang tidak dipublikasi, terjemahan atau saduran yang diterbitkan. Nah, jadi nanti Pak Hairul Rahim kalau punya produk terjemah, ini poin 5. Kirimkan naskahnya
tentu dengan kelengkapan naskah ya. Setelah itu akan ditinjau kembali kelayakannya gitu. Jadi belum pasti diterbitkan juga, pasti dipertimbangkan dari sisi bahasa, dari sisi judul dan sebagainya. Satu lagi dari Pak Adin, kepada dosen siapa kalau kita mau konsultasi bikin jurnal? Pak Adin, kita perlu bedakan dulu jurnal dan artikel ya. Coba bisa membedakan nggak? Artikel itu kan tulisannya. Jurnal itu wadah seperti majalah gitu ya, koran. Itu kan media untuk publikasi artikel. Nah, jadi kalau mau konsultasi artikel, saya sarankan sebelum konsultasi secara intensif dengan dosen, kalau dalam konteks skripsi, nanti ada pembimbing skripsi. Kalau dalam konteks ini, sesuai bidang keilmuan. Pak Adin nulisnya tentang apa dulu? Misalnya tentang balagoh, bisa ke saya nanti. Kalau balagoh, nahwu sorob, ulum bulaghah bisa ke saya. Tentu konsultasi di sini bukan bertanya dari awal sampai akhir, sudah ada bahan. Jadi yang disebut konsultasi itu kita sudah punya bahannya dulu. Sudah punya publish or perish-nya, sudah download Zotero Mendeley-nya, gitu. Sudah siap naskahnya, baru 11 halaman. Nah, nanti didiskusikan ini isinya kemana. Supaya lebih yakin, di setiap template itu ada penjelasan. Setiap template jurnal itu ada penjelasan itu. Di pendahuluan kita harus bahas apa. Nah, di template itu ada. Di metode kita harus menguraikan apa. Di hasil dan pembahasan kita harus membahas apa. Nah, mereka kuncinya itu kalau ingin dipublish. Jangan kita egois. Aku mah saya weh, mau bisa diterbitkan di jurnal egois mengikuti keinginan sendiri. Nah, maka langkah pertama banyak baca inspirasi jurnal orang lain dulu. Dari sana, oh begini jurnal itu. Pasti ada penelitian terdahulunya, pasti ada novelty-nya, pasti ada metodenya. Nah, dari sana kita akan mendapat inspirasi. Jadi sebelum konsultasi secara langsung dengan dosen, bisa dulu mencoba itu dulu ya, langkah-langkahnya secara otodidak ya. Ada yang ngacung Pak Ucu ya, Ustaz Ucu Agus, mangga Ustaz Ucu. Kalau ada pertanyaan. Haturnuhun Ustaz, jazakallahu khairan. Amin. Ini mohon maaf agak bersinggungan tapi agak menjauh ya. Ya, ya. Melihat tadi persyaratan di ACC-nya tugas akhir mungkin semester 8. Jadi teringat nanti kami yang merupakan mahasiswa tahun 2024 ke depannya melihat informasi di sosial media juga telah secara tidak langsung disinggung oleh Ustadz Badru pada Mapel Filsafat Ilmu bahwasanya secara kelembagaan akan menerapkan tugas akhir yang berbeda dari angkatan sebelumnya. Jika angkatan sebelumnya skripsi, maka yang kedepannya itu bisa berupa jurnal. Nah, dan ada info juga katanya itu sesuai dengan prodi masing-masing kan gitu. Ya, nah kebetulan Ustadz sebagai Kaprodi PBA dan tentu ingin menanyakan hal seperti ini. Apakah hal seperti ini memang sudah dibakukan di awal tahun ajaran, meskipun akan dilakukan 5 tahun ke depan, ataukah memang akan ditentukannya nanti menjelang kelulusan kami seperti itu? Karena itu akan berimbas kepada bagaimana nanti kami mempersiapkannya kan. Walaupun memang tidak ada perbedaan yang bisa dikatakan antara skripsi dan jurnal itu sejauh yang kami pahami,
bukan satu menjiplak, bukan satu menulis, tapi sama-sama menuangkan. Tetapi dalam perjalanannya, persyaratan dan yang lainnya, metode yang lainnya pasti ada perbedaan. Oleh karenanya butuh kepada apa ya, ngabaradahan heula gitu pun Ustaznya. Butuh kepada persiapan. Bagi kami 3 tahun setengah atau 2 tahun setengah lagi itu bisa menjadi sebuah modal yang cukup gitu untuk bisa sampai ke sana jika ada perubahan dari skripsi ke jurnal seperti itu. Hatur nuhun, Ustaz. Mohon maaf. Ya, syukron. Kalau kita menggunakan metode istishab, meminjam istilah usul fikih ya, sampai saat ini PBA ada di bawah STI Al-Hidayah. Maka keputusan PBA menginduk kepada keputusan STI Al-Hidayah. Dan sampai saat ini masih diberlakukan keputusan yang lama. Apa? Kelulusannya, syarat kelulusannya itu adalah menulis skripsi. Nah itu. Dalam hal yang sifatnya umum. Nah kemudian PBA ini prodi paling tua dari 5 prodi. Alhamdulillah sekarang PAI sudah ada ya. Ini kabar gembira, dari asalnya 4 prodi, ya sekarang tambah prodi PAI yang baru keluar SK-nya. PBA harus memberikan keteladanan dan keunggulan tambahan dari sisi penelitian. Dan kami sudah berkoordinasi, pimpinan juga mengingatkan untuk terus memberikan bimbingan, pantauan kepada mahasiswa agar skripsi itu dimigrasi menjadi artikel jurnal. Jadi dua-duanya pada akhirnya. Untuk yang wacana tadi itu masih mentah ya. Karena kita masih mengikuti pola yang lama. Yaitu skripsi ditulis, kemudian artikel jurnal juga ditulis. Kalau kita sudah menjalani, ya. Kalau skripsi sudah selesai, sebetulnya artikel jurnal itu tinggal menyesuaikan. Kecuali ada data-data yang belum ada di skripsi, maka dimunculkan di jurnal. Begitu ya, Pak Ucu ya. Jadi intinya, skripsi ditulis, jurnal disiapkan. Hanya untuk PBA ini, jangan hanya terfokus di satu jurnal aja. Saya mewadahi inspirasi tadi Pak Hairul Rohim, ada terjemahan, silakan. Yang penting ada satu saja yang terpublikasi itu sudah lulus sebetulnya. Ya, tentu bukan lulus tanpa skripsi. Maka kita masih menggunakan aturan lama, itu intinya. Masih ada lagi? Kalau buku terjemahan dipublishnya di mana? Nah, kita punya penerbit namanya Al-Hidayah Press. Itu wadahnya. Tapi saya tidak mewajibkan semua buku itu diterbitkan di Al-Hidayah Press. Kenapa? Ya itu kan kewenangan penulis. Seperti halnya saya tidak mewajibkan semua artikel harus dipublish di jurnal Urwatul Wuthqa, tidak. Jadi kalau buku terjemahan dipublish di mana, Ustadz Hairul Rohim bisa menerbitkannya di penerbit manapun, asal penerbit itu mau menerima. Gampang nggak diterima? Asal dibayar kan diterima sebetulnya. Saya pengalaman sedikit di penerbitannya. Waktu artikel buku saya susah terbit, akhirnya saya buat penerbit sendiri. Tapi belum ditekuni lagi sebetulnya. Saya punya kerjasama percetakan
yang mau menerbitkan dan mencetak sekedar 10 buku, dia terima. Hanya harus ada pengorbanan tentu ya. Ya di sini kita harus berkorban, bukan hanya berkorban waktu, berkorban pikiran, apalagi berkorban perasaan juga, capek gitu ya, bingung dan sebagainya. Harus juga berkorban harta. Ketika artikel kita mau dipublish, ada tagihan, kirimkan sekian ratus ribu. Saya bocorkan ya, berapa sih biayanya? 500.000. Itu bukan saya calo, bukan. Memang begitu, manapun. Saya pernah bayar 500.000, pernah bayar 800, pernah 1,5 juta. Nggak masalah. Kenapa? Karena itu sebagai aturan main. Ada teman juga yang heran, cina orang jangan nulisnya kudu bayar, cina. Ya itu aturan. Mereka punya wadah ya. Sama halnya kita naik ojek aja lah gitu. Kita nulis, kita mikir, kita capek waktu, kita juga harus bayar, nggak apa-apa. Insya Allah semuanya bernilai ibadah gitu ya. Karena kan ada implikasi juga terhadap pangkat, karir ya terutama. Jadi kita harus mengorbankan bi amwalikum wa anfusikum itu. Harta, jiwa, raga harus benar-benar kita sisihkan untuk ilmu ini ya. Jadi kalau Ustaz Khairul Rahim sudah ada terjemahannya, cari penerbit yang mau. Kalau Al Hidayah Press itu belum terlalu diseriuskan sebetulnya. Tapi kalau banyak naskah yang masuk nanti dipertimbangkan lagi oleh tim ya. Sementara ini masih di jurnal. Itu kan pengelolanya tuh P3M. Ya. Ada lagi kalau mau lewat pesan juga boleh. Kalau tidak ada saya cukupkan ya. Kurang dari 7 menit acara ini sudah selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, mahasiswa dan mahasiswi yang hadir pada malam ini mengikuti BIMTEK, dan insya Allah nanti pertemuan BIMTEK berikutnya di momen-momen khusus ya. Ini kebetulan momen selesai skripsi, insya Allah nanti kita lanjutkan. Dan sebagai informasi tambahan, saat ini bagi Bapak Ibu yang kelas online di PBA ini akan ada Himaprodi. Hadir kah itu? Si Ahmad Jaki ada gak? Hadir Ahmad Jaki? Nggak terbaca ya. Maksudnya Himaprodi itu bisa dimanfaatkan untuk aspirasi program-program ke PBA-an ya, ke prodian, silahkan. Jadi sebelum melalui prodi bisa melalui Himaprodi. Program-program seperti ini tidak harus bimbingan teknis, publikasi ilmiah, bisa saja ke depannya bedah karya tulis, bedah jurnal bisa ya. Hanya sementara ini momen aja, momen setelah selesainya skripsi. Saya kira itu dulu ya. Selamat berjuang, terutama semester akhir. Arif, Yuni, kemudian dan teman-teman yang 13 orang kemarin sudah dinyatakan lulus sebagai SPD ya. Selamat berjuang, selamat menempuh tugas baru ya sebagai sarjana pendidikan bahasa Arab, dan jangan lupa dikirimkan revisiannya dan disiapkan artikel jurnal sesuai template. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Syukron ala hudurikum wa musyarakatikum fi hadhil fursah al-mubarakah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.